Pak, saya mau nanya, simpel aja sih Pak. Jadi kan kalau misal kita beli saham itu patokannya sebenarnya bisa setiap 3 bulan kan, setelah LK itu keluar. Nah, gimana cara kita setelah itu monitoring ya Pak untuk profit taking atau cut loss-nya gitu? Bisa kasih Terima contohnya kasih. saham apa nih yang Kak Ivana pegang? Eh, eh, saya masih relatif baru sih Pak. Jadi yang dipegang itu rata-rata masih yang kayak BCA, BRI, Unilever. Dan itu pun waktu saya beli itu udah nggak saya liatin lagi Pak. Gitu sih. Nah, iya iya iya. Ya udah, asumsinya kinerjanya bagus terus jadi ya hold saja terus gitu ya. Kalau untuk Iya, saham-saham karena yang kan tadi. udah terkenal tuh Pak, emang sahamnya direkomendasiin di mana-mana. Jadi kayak waktu itu beli juga nggak pakai analisa yang deep atau yang kayak gimana, langsung beli aja gitu dan di hold sampai sekarang gitu sih. Oke, saya jawab ya Kak Ivana. Nah, jadi sebenarnya begini, ada dua macam saham kalau berdasarkan kinerjanya dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah saham dari emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang kita bisa berharap bahwa kinerjanya akan konsisten, bagus terus dari waktu ke waktu, dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun. Contohnya yang tadi Kak Ivana sebutin ya, Unilever, BCA, BRI, meskipun sebenarnya tidak selalu juga. Hmm. Unilever itu pernah waktu tahun 2020 kemarin itu eh, apa sih namanya? Kinerjanya dia itu turun. Dan itulah sebenarnya yang bikin sahamnya waktu itu dari 8.000 turun sampai mentok di 3.000. Jadi orang ini kadang terlalu menyederhanakan, berasumsi bahwa kinerja perusahaannya bagus terus, ya udah nggak baca sama sekali laporan keuangannya. Itu juga keliru, Ibu Ivana, Kak Ivana, ya. Jadi ini yang saya lakukan, ya. Kalau saya sih begini, kebetulan saya tidak membeli saham-saham yang blue chip ya. Meskipun saya sendiri ada pegang Unilever, tapi udah lama banget dan nggak diapa-apain juga, betul. Tapi itu kecil banget lah dibanding nilai portofolio saya secara keseluruhan. BCA BRI juga kalau memang harganya turun mungkin baru kita beli, tapi untuk saat ini kita belum belum tertarik. Nah, jadi pilihan saham kita memang di saham-saham yang tadi saya sebut itu siklikal itu ya. Batu bara, otomotif, properti. Batu bara kita udah keluar, sekarang kita lagi coba masuk ke otomotif, sudah sih udah masuk ke otomotif dan juga properti. Dan so far so good hasilnya. Cuman perusahaan-perusahaan kayak gini kan kita tidak bisa berharap kinerjanya bakal bagus terus. Even perusahaan batu bara tahun 2023 ini setelah kemarin tahun 2022 kinerjanya bagus, tahun 2023 ini PTBA, ITMG, labanya turun semua kan? Labanya turun semua dan memang sahamnya udah turun. Nah, yang saya lakukan sih sebenarnya begini, Kak Ivana ya. Setiap perusahaan itu kinerjanya di kuartal berikutnya itu kita biasanya punya minimal sedikit gambaran soal apakah kinerjanya akan tetap bagus seperti kuartal sebelumnya atau tidak. Maksud saya begini, ketika kita beli saham apapun itu, perusahaan apapun dan dari sektor apapun, syarat utamanya yang paling mutlak adalah kinerja keuangannya bagus dulu toh. Kalau misalnya nggak bagus ya kita nggak beli sahamnya. Nah tapi kita udah beli dan memang sahamnya naik. Tapi bagaimana kalau di kuartal berikutnya kinerjanya turun? Nah itu kalau misalnya ada kekhawatiran atau misalnya prediksi bahwa kinerja berikutnya akan turun, maka biasanya saya sudah keluar sebelum laporan keuangannya dirilis. Sekitar 2 minggu atau 1 minggu sebelum laporan keuangan dirilis. Dan dalam hal ini, Kak Ivana harus hafal jadwal rilis laporan keuangan. Pasti hafal karena gitu-gitu aja dari dulu. Kuartal 1 itu bulan April, akhir April. Kuartal 2 itu akhir Juli, bentar lagi nih, 2 minggu lagi. Kuartal 3 itu akhir eh, Oktober, awal November. Dan kuartal 4 ya awal tahun berikutnya. Kuartal 4 itu kan akhir tahun, nah awal tahun berikutnya sekitar bulan Januari atau Desember. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu, kalau kita gini.
Contoh ya, saya kasih contoh gambaran aja lah begini. Untuk perusahaan-perusahaan otomotif, saya cukup yakin bahwa di kuartal 2 nanti kinerjanya kemungkinan harusnya masih bagus nih. Ya sudah, kita masih akan tetap hold tuh saham-saham seperti Gajah Tunggal dan lain-lain. Tapi untuk properti, ada kemungkinan beberapa emiten kinerjanya mungkin akan turun di kuartal 2 ini. Karena apa? Properti ini sedikit berbeda dengan otomotif. Otomotif itu penjualannya lebih gampang tiap hari meskipun mungkin naik turun. Tapi mobil sama motor itu tiap hari ada yang beli. Beda sama rumah, beda sama kantor, beda sama kawasan industri. Itu tidak tiap hari ada pembelinya. Jadi ada kemungkinan kuartal ini kinerjanya bagus, di laporan keuangan berikutnya labanya akan turun. Untuk mengurangi risiko, kita jual sebagian. Misal saham A nih perusahaan properti, kita beli sebanyak 10 lot, sebelum laporan keuangannya keluar kita jual 5 lot dulu. Kalau ternyata kinerjanya bagus, kita bisa tetap hold sisanya. Kalau ternyata kinerjanya jelek, ya sisanya bisa kita jual. Meskipun kadang begitu laporan keuangannya keluar, sahamnya belum sempat kita jual, udah ARB duluan. Kadang memang seperti itu. Begitu. Jadi, saya sendiri sering ngomong sama teman-teman ya, meskipun saya ada saham-saham saya yang udah dipegang misalnya katakanlah setahun lalu sampai hari ini masih tetap kita hold, tapi ada momen di mana kita bakal sibuk bongkar pasang. Apa? Menjelang rilis laporan keuangan terbaru setiap 3 bulan sekali. Yang itu artinya, saya terakhir kali bongkar pasang itu bulan Mei kemarin, Kak Ivana, yaitu ketika musim laporan keuangan 1. Bongkar pasang itu maksudnya begini, yang laporan keuangannya jelek kita jual ya sahamnya, yang laporan keuangannya bagus kita beli. Jadi kita ganti gitu loh. Habis itu kita hold selama 3 bulan. Nah, nanti nih akhir Juli nih kita lihat lagi. Dan ada beberapa saham yang tanpa menunggu laporan keuangannya kita sudah jual duluan. Dan memang lebih aman begitu sih, Kak Ivana. Jadi kan pertanyaannya, apakah tunggu laporan keuangannya keluar baru kita jual? Biasanya itu udah telat sih kalau kayak gitu. Jadi Mending, sebelum itu ya, ah, seminggu, 2 minggu sebelum itulah ya Pak? yes, deadline-nya itu kan akhir Juli, tanggal 31 Juli. Ya Hmm, beberapa hari lah. Itu memang hmm, tetap ada risikonya. Apa risikonya? Kalau ternyata kinerjanya bagus, sahamnya jangankan turun, malah bisa naik. naik, iya. Heeh. Makanya bisa ambil jalan tengah yang tadi saya bilang. Kita misalnya pegangnya 10 lot, kita jualnya 5 lot dulu lah gitu. Ya separuh, oke. Cukup, Kak Ivan? Ya, cukup Pak. Thank you. Lanjut ya.